Halo Sobat Bangga Kencana Bali, bertemu lagi dengan saya Eka dari Pokja Data dan Informasi BKKBN Bali. Kali ini kita kembali akan belajar mengenai pengelolaan data. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai bagaimana cara pengelolaan data rutin pengendalian lapangan melalui aplikasi Newsiga. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara input data kelompok kegiatan setara Poktan. Dalam hal ini khususnya adalah tentang Kampung KB. Nah, seperti biasa, untuk melakukan input data, teman-teman harus masuk ke aplikasi newsiga.bkkbn.go.id. Selanjutnya, teman-teman login menggunakan user operator yang sudah diberikan oleh kabupaten kota. Nah, sekarang saya akan masuk sebagai Dewo Darmika, terus login. Nah, seperti biasa, tampilan halaman depannya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk melakukan input data kartu pendaftaran Kampung KB atau K0 KB20, teman-teman masuk ke menu dalab, terus selanjutnya klik di kartu pendaftaran. Selanjutnya nanti ada pilihan, nanti masuk ke setara kelompok kegiatan. Ini yang termasuk setara kelompok kegiatan ada Kampung KB, Rumah Dataku, dan PPKS. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara input atau edit data Kampung KB. Jadi kita klik Kampung KB. Nah, tampilan seperti ini. Jadi melalui halaman ini teman-teman bisa melakukan input data Kampung KB yang baru ataupun edit data Kampung KB yang sudah ada. Untuk melakukan input data yang baru, teman-teman masuk ke atau klik tambah data baru. Nah, ini untuk melakukan input data baru, teman-teman harus mengisi wilayah sampai level desa. Saya contohkan, saya Jembrana, negara di Desa Baler Agung. Nah, setelah data wilayah diisi, baru teman-teman masukkan tambah data baru. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama untuk melakukan input data Kampung KB yang baru. Jadi untuk wilayahnya sudah terisi sampai level desa atau kelurahan, teman-teman bisa memasukkan identitas Kampung KB yang lainnya. Nah, karena ini kita sudah memakai aplikasi yang real dan di wilayah ini, di wilayah Baler Agung ini tidak ada Kampung KB atau kita tidak punya data Kampung KB yang baru, maka untuk belajar input data saya akan menggunakan data yang sudah ada melalui edit data Kampung KB. Jadi intinya itu adalah datanya sama, hanya saja bedanya kalau tambah data baru berarti kita akan mengisi data Kampung KB tersebut dari awal. Baiklah, untuk melakukan edit saya akan mengedit salah satu Kampung KB yang ada di Gianyar. Saya contohkan di Sukawati. Kita pilih. Nah, ini adalah Kampung KB yang ada di Sukawati. Jadi ada dua, Ketewel dan di Desa Sukawati. Untuk contoh saya akan melakukan edit data di Kampung KB Desa Ketewel. Di sini untuk melakukan edit kita bisa klik tombol yang ada di kolom aksi. Jadi ada dua tombol. Yang pertama tombol kaca ini untuk melihat detail data-data terkait Kampung KB Desa Ketewel, atau kita bisa klik tombol pensil untuk melakukan ubah atau edit data. Kita sekarang klik. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama untuk menginput identitas Kampung KB dan informasi Kampung KB. Jadi untuk kode Poktan, yang pertama kode Poktan ini sudah otomatis terisi oleh sistem, di mana 6 itu merupakan kode untuk Poktan Kampung KB. Sementara nomor register Kampung KB ini juga otomatis terisi by system, merupakan nomor urut Kampung KB di kecamatan bersangkutan.
Terus selanjutnya nama kampung KB diisi dengan nama kampung KB yang teman-teman input sesuai dengan wilayah. Terus selanjutnya kita ke tahun pembentukan. Jadi ini adalah tahun pembentukan kampung KB. Jadi ada 4 pilihan tahun, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Ini kalau misalnya tidak ada di 4 pilihan tersebut, maka teman-teman bisa pilih lainnya dan masukkan tahun pembentukannya tahun berapa. Ini saya kembalikan. Oke, terus alamatnya bisa diisi lengkap, alamat kampung KB itu di mana, apakah di jalan apa, Banjarnya apa, Desa Ketewel. Terus selanjutnya provinsinya, kode wilayahnya ini dipilih sesuai dengan wilayah kampung KB. Biasanya kalau kita pembentukan baru, wilayah sampai level desa ini kita sudah isi di awal, sehingga di sini otomatis akan terisi. Terus jabatan pembina kampung KB. Terus kita lanjut ke jabatan pembina. Jadi jabatan yang membina kampung KB ini siapa? Apakah PKB, PPKBD, Sub PPKBD, atau lainnya? Jika teman-teman memilih lainnya, maka di sini teman-teman harus masukkan jabatan yang membina itu siapa? Apakah perbekel, atau camat, atau lain sebagainya. Ini saya akan pilih PKB, PLKB. Di sini Sutaryoni ya. Nah, di sini karena PKB, PLKB sudah ada dalam database SIGA, maka kita menginput nama PKB, PLKB yang membina, kita ambil dari menu pencarian, dan ini akan muncul nama PKB, PLKB yang ada di Kabupaten Gianyar. Kita pilih di salah satu PKB yang membina PKB yang membina kampung KB tersebut, di mana yang Ketewel ini dibina oleh Ida Ayu Sutaryoni. Kita klik. Nah, terus selanjutnya nama akun media sosial. Nah, di sini kita sebutkan apakah kampung KB tersebut mempunyai media sosial atau tidak. Jika punya, kita pilih ada, nanti sebutkan kampung KB-nya tuh akun media sosialnya apa. Dan kalau ada, sebutkan juga akunnya itu apa. Misalnya untuk Instagram kampung KB Ketewel, misalnya seperti itu. Jadi berikan informasi yang selengkapnya. Terus lanjut ke menu yang berikutnya adalah informasi kampung KB. Jadi di sini yang pertama itu kepemilikan Pokja. Apakah kampung KB ini memiliki Pokja atau tidak? Jika ada, maka pilih ada. Jika tidak, pilih tidak. Terus SK pengukuhan kampung KB, pengukuhan Pokja apakah juga mempunyai, sama, pilih ada atau tidak ada. Jika ada, maka teman-teman harus memasukkan SK-nya nomor berapa. Jika tidak, maka untuk SK dan dikeluarkan oleh ini disable. Tapi jika ada, maka ini harus dimasukkan. Ini masukkan tanggalnya 04/04/2019. Oke, terus dikeluarkan oleh siapa? Jadi siapa ya, SK tersebut dikeluarkan oleh siapa? Ada desa, camat, OPDKB atau bupati wali kota. Ini kita yang mengeluarkan adalah di desa. Nah, untuk sumber dana sendiri, sumber dana dari apa? Dari mana asal sumber dana yang dipakai untuk kegiatan di kampung KB? Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama dari APBN, yang kedua APBD, yang ketiga ADD, yang keempat swadaya, 5 mitra. Ini teman-teman bisa pilih lebih dari satu sesuai dengan sumber dana kampung KB tersebut berasal dari mana. Terus selanjutnya regulasi dalam pembentukan kampung KB ini berdasarkan regulasi apa? Apakah ada regulasi dari bupati atau berdasarkan regulasi gubernur? Ini untuk Gianyar regulasinya berdasarkan peraturan bupati.
Terus kampung KB percontohan dipilih jika kampung KB tersebut merupakan kampung KB percontohan, tetapi pilih tidak jika kampung KB tersebut bukan merupakan kampung KB percontohan. Ini data pada halaman 1. Kalau sudah terisi lengkap, untuk selanjutnya kita akan klik selanjutnya. Nah, di halaman kedua ini terkait dengan pengurus Pokja. Jadi pengurus Pokja ini teman-teman isi siapa nama-nama yang menjadi pengurus Pokja. Jadi ada ketua, ada sekretaris, dan ada 10 seksi berdasarkan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada seksi-seksi sesuai dengan 8 fungsi keluarga. Jadi untuk melakukan tambah data pengurus, teman-teman klik tombol tambah data pengurus. Nah, ini yang pertama adalah teman-teman masukkan apakah ketua, ya, apakah ketua, nicknya berapa, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, apakah sudah mengikuti pelatihan atau tidak. Kalau sudah terisi lengkap, nanti teman-teman tambah pengurus. Ini karena saya belum isi ya. Nah, untuk melakukan edit data terhadap salah satu pengurus yang sudah pernah kita input, teman-teman bisa lihat di bawah. Misalnya ini saya akan mengedit nama ketua. Jadi untuk mengedit, teman-teman bisa melakukan edit atau hapus terhadap pengurus yang ada di kampung KB. Misalnya pada tahun pembentukan ketuanya Iputu Gede Widya Kusuma Negara. Ternyata pada tahun sekarang, tahun 2023, ketua Pokjanya diganti dengan orang lain. Maka teman-teman bisa menghapus atau bisa saja mengedit. Jadi klik tombol edit, maka data ketua ini akan muncul di sini. Jadi jabatannya itu sebagai ketua, nicknya sudah ada, namanya Iputu Gede Widya Kusuma Negara, nomor handphone, dan apakah sudah mengikuti pelatihan atau tidak, tinggal jawab iya atau tidak. Kalau sudah terisi, teman-teman ubah pengurus. Maka otomatis data yang kita edit akan masuk ke di bawah ini, ke bagian bawah ini. Oke. Kalau ini pengurus Pokja sudah terisi, teman-teman masuk ke selanjutnya. Nah, ini adalah halaman ketiga yang terdiri dari informasi tentang ketersediaan sarana prasarana. Jadi ini diisi apakah kampung KB ini memiliki sarana prasarana yang terdiri dari apakah punya sekretariat atau ya kantor sekretariat apakah ada. Ada jika memang ada, tidak jika tidak ada. Terus apakah kampung KB ini memiliki gapura atau plang kampung KB? Jadi sesuai dengan kondisi apakah ada atau tidak. Terus lainnya ini disebutkan apakah memiliki lainnya itu misalnya apakah memiliki selain plang apakah memiliki ruangan pertemuan misalnya kayak gitu. Ini bisa disebutkan ada dan sebutkan ruang pertemuan atau mempunyai yang lainnya yang terkait dengan kampung KB. Ini karena tidak ada, saya pilih tidak. Nah, itu untuk ketersediaan sarana prasarana. Selanjutnya yang berikutnya adalah mekanisme operasional. Di sini berisi data terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kampung KB tersebut terkait dengan mekanisme operasional. Yang pertama, apakah kampung KB ini mengadakan rapat perencanaan kegiatan? Jika mengadakan, ya atau tidak. Selanjutnya, apakah melakukan koordinasi lintas sektor terkait pendukung kegiatan, ya atau tidak. Jadi ini diisi sesuai dengan kondisi yang ada di kampung KB bersangkutan. Selanjutnya, apakah melakukan sosialisasi kegiatan, apakah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, apakah melakukan penyusunan laporan, dan yang terakhir tidak melakukan mekanisme operasional, ya atau tidak. Kalau ini sudah diisi, masuk ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan siapa yang yang bertanda tangan terhadap
Kampung KB terhadap kartu pendaftaran Kampung KB. Jadi ini dibuat di Gianyar pada tanggal 13 Maret 2023. Jadi ini didaftarkan pada tanggal 13 Maret 2023. Pembina Kampung KB ini akan otomatis terisi sesuai dengan pembina yang tadi kita input di depan. Begitu juga dengan ketua Kampung KB ini akan otomatis terisi sesuai dengan ketua yang kita input pada Pokja. Kalau ini sudah terisi, kita akan simpan. Oke. Nah, ini data berhasil kita simpan. Setelah kita simpan, data akan muncul di pada halaman ini kembali. Jadi, teman-teman bisa melihat datanya, ya. Kita bisa lihat datanya. Oke, ini sudah ya. Nah, ini kita hanya melihat. Jadi, demikian Bapak Ibu, teman-teman terkait dengan bagaimana cara input data ataupun cara mengedit data tentang kartu pendaftaran Kampung KB atau K0 Kampung KB 2020. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat untuk melakukan input data Kampung KB. Sebagai informasi tambahan bahwa kartu pendaftaran Kampung KB ini wajib dibuat setiap tahun sekali atau diedit setiap awal tahun, tetapi kalau memang pada pertengahan tahun itu ada perubahan, maka data-data Kampung KB ini bisa diedit setiap saat dan teman-teman atau ketua Kampung KB di wilayah melaporkan kepada pembinanya atau kepada PKB, PLKB di wilayah setempat. Semoga bermanfaat dan semoga makin banyak kampung KB yang terbentuk di desa-desa di Provinsi Bali dan agar segera diinputkan di Nyusiga. Oke, cukup sekian tutorial kita kali ini. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.